Halo, ya. Akhirnya gue balik lagi dan kali ini gue sedikit ngebahas tentang parfum, tapi bukan nge-review secara detail, tapi gue pengen share setelah sekian purnama lamanya gitu ya, gue nggak eksis. Ada produk-produk yang menjadi my go-to atau current obsession. Bukan cuma sekedar parfum, tapi produk-produk yang emang lagi kayak eksis banget lah di hidup gue lately. Jadi kalau emang lo ngekepoin tentang parfumnya doang, bisa cek bagian belakang, oke? Langsung aja ya. Oke, baiklah. Ini poni gue udah mulai panjang, jadi agak-agak gengges ya, Bo, gitu gengges. Oke, gue mulai dari yang non parfum dulu. Banyak banget produknya, langsung aja cus. Yang pertama adalah ini adalah botol dari IKEA. Oke, ini adalah botol IKEA yang ada berapa milinya, terus atau berapa fluid ounce-nya. Jadi gue lagi terobsesi dengan botol hijau ini. Jadi kalau gue beli produk-produk kayak sabun cair, sampo, conditioner yang sachet, itu gue pindahin ke sini gitu. Pengalaman pertama gue adalah gue membeli sabun cair dari salah satu merek yang cukup gede yang bilang kalau isinya sekian gitu, ternyata tidak sesuai gitu kan. Itu udah gue share di Insta story gue, atau gue lupa deh, kayaknya di Insta story apa live gue lupa. Intinya ini gue lagi terobsesi sama si botol hijau ini, jadi kayak biar yang di kamar mandi juga jadinya sama semua, tinggal nanti dikasih label aja gitu. Gue printin label, ini sampo kah, conditioner kah, sabun kah, tapi gue lagi terobsesi abis sama si botol hijau dari IKEA ini. Oke, kita lempar. Oke. Berikutnya gue lagi terobsesi banget sama produk ini. Ini adalah produk dari Blood Indonesia. Jadi ini gue dikirimin dari pihak Blood Indonesia untuk gue coba. Pada saat dikirimin gue tuh kebetulan baru banget kelar menstruasi. Jadi gue masih nunggu siklus menstruasi berikutnya, dan ini very helpful buat gue, oke? Isinya itu apose gitu ya. Jadi ini tuh kayak koyo ya, Bo, kayak koyo udah tuir. Tapi ini kalau gue di Jepang itu dulu biasanya memang udah sering pakai produk kayak gini. Ini ada back heat, jadi kayak kalau pegelinu gitu. Dia itu kalau dibuka dalamnya tuh kayak ada pasir kayak ada, ntar gue buka. Ini di dalamnya tuh ada beberapa nih, ada menstru heat gitu ya. Terus ada knee heat, jadi untuk yang lutut-lututnya suka kok pegel, kayak ibaratnya kalau kita kebanyakan jalan gitu kayak agak sakit-sakit gitu ya. Nah ini biasa gue tempel di knee gue, di dengkul gue. Terus ini yang untuk back pain. Yang udah gue pakai ada juga yang buat shoulder, itu yang buat shoulder agak gede, bisa dirobek jadi dua buat di bahu kiri kanan. It works. Dan ini jadi dia mengeluarkan panas. Kalau lu biasa pakai penurun panas yang ditempel di dahi itu yang bikin dingin, kalau ini dia mengeluarkan hangat. Jadi hangatnya itu cukup nyaman. Jadi kalau yang menstru heat yang kayak gini itu, jadi kalau dibuka, oke, kita buka saja, oke. Ini kalau dibuka tuh dia kayak gini. Ini anak gue juga suka banget pakai. Jadi dia dilepas bagian belakangnya. Kalau nggak dilepas pun nggak apa-apa. Nanti dia akan mengeluarkan sesuatu yang hangat dari sini. Sekali pakai, disposal gitu loh. Jadi nggak bisa yang berulang-ulang kali dipakai. Paling ya hanya untuk pada masa kita kayak gue itu bisa sekali pakai, pokoknya seharian gitu lah gue tempel-tempel gitu, tapi tempelannya juga nggak yang kenceng merekat gimana gitu, dan memang harus dikasih jeda, jadi kayak berapa menit gitu, ntar kita copot lagi biar istirahatin kulit dulu, baru kita pakai lagi. It works. Next. Gue juga lagi terobsesi banget sama ini, nuts beng-beng. Jadi beng-beng ngeluarin nuts. Ini menurut gue rasanya mirip banget dengan beng-beng pada zaman kejayaannya di era 90-an, di mana rasa beng-beng itu bukan cuman rice crackers doang. Jadi nutty gitu. Jadi kayak rasanya lebih mewah aja. Ini jadi dia coklat caramel almond roasted and crunchy almond. Ini rasanya endul buat gue. Yang gue udah sekian lama nyari, kayak kok gue kangen ya zaman-zaman dimana gue ngerasa beng-beng itu rasanya lebih rich gitu ya. Ini gue lagi terobses sama si beng-beng nuts. Oke.
Ah, ini gue lagi terobsesi abis. Thank you so much juga. Thank you so much buat Philips Automotive udah ngirimin ini. Thank you so much. Ini produk ini baru datang di minggu-minggu belakangan ini dan I'm very obsessed. Kenapa? Karena gue ngerasa kayak ya gue sering banget keluar gitu ya, dan ini itu kiriman dari Philips Automotive ini sekarang nongkrongnya di mobil gue, di odong-odong gue, oke? Di odong-odong gue yang selalu menemani gue sepanjang hari, yang setiap kemana-mana gue pakai dia. Yang sometimes kayak ada teman gue ikut, terus kadang gue juga keluar ketemu orang, terus gue masuk. Dengan adanya produk ini bikin gue lebih secure aja. Ini tuh apa sih? Ini itu adalah Philips Go Pure Style. Ini tampilannya kayak gini nih, Bo. Ini tampilannya tuh kayak gini. Ini kayak tumbler, beneran kayak tumbler. Ini yang warnanya pink. Terus tinggal dicolokin pakai kabel kayak gini, kabel USB, colok ke tempat ke mobil. Udah, dia akan membersihkan udara dan bahkan membunuh bakteri-bakteri, mikroba yang bahkan yang airborne sekalipun yang ada di mobil gue. Dan ya memang butuh waktu sih, cuman kayak waktunya juga nggak yang lama-lama banget. So, I'm very grateful. Gue senang banget atas produk ini gitu kan. Jadi dia tuh di dalamnya ada filternya. Wait, saking nih ada filternya. Ini kalau nggak salah yang namanya Hesa Max filter. Blok. Kan gue udah kelamaan nggak videoan, jarang cuap-cuap, Bo. Nah, ini yang di sininya di bawah ini juga ada filternya satu lagi. Jadi dia ada dua filter. Yang ini kalau nggak salah yang namanya apa ya, HEPA filter, I think. Pokoknya filter andalannya Philips yang memang sangat-sangat tepat guna banget untuk kondisi saat ini. Nanti bakalan gue kepoin lagi, kemungkinan bakalan gue review lagi lebih lanjut pada saat apa ya, gue udah cukup lama pakai produk ini dan bagaimana plus minusnya menurut gue. Tapi so far sih I'm obsessed. Tuh lihat, terus tampilannya tuh bener-bener kayak tumbler, Bo. Kayak tumbler gitu. Jadi kayak kawaii gitu kan. Warnanya dong lucu, pinknya tuh lucu banget sih. Berikutnya masih ini kayaknya udah masuk ke ranah-ranah wangian sih, tapi nggak full perfume. Perfumenya juga banyak. Oke, yang gue sangat terobsesi adalah sejak gue berkenalan dengan Santalum dari Design Story, gue semakin menjelajah dunia persantal-santalan, cendana-cendanaan, dan gue sangat terobsesi dengan wangi-wangian cendana, termasuk sabun cendana. Yes, dulu tuh ada yang honey soap kalau nggak salah, yang sabun Cina yang warnanya coklat-coklat honey gitu ya. Tapi ini wanginya mirip kayak gitu. Cuman yang ini adalah Mesor, kelihatan ya, sandal soap gitu. Ini wanginya sandalwoodnya enak banget. Ini juga gue diracunin sama sang perfumer dari Design Story dan ya I love it. Gila, ini sabun batangan ya. Ini sabun batangan kayak sabun mandi gitu. Ini gue udah buka sih nih. Wait, mana ya? Ini udah gue buka tuh kayak gini. Tuh kayak gitu. Ini enak banget sih. Wanginya tuh semerbak luar biasa gitu. Well, ini dia Mesor Sandal Soap. Oke, yang gue lagi terobsesi. Kita ngebahas apa lagi? Masih kaitannya juga dengan apa ya, kondisi purifier, kondisi saat ini yang banyak virus-virus nggak jelas tuh, be honest with you. Gue ngerasa kayak bukan cuman si yang lagi ngetren itu virus-virus baru ini, tapi kayaknya lately banyak banget virus-virus aneh. Gue ngerasa tuh banyak banget sakit-sakit yang tiba-tiba temen gue sakit perut, diare, tapi I don't know apakah itu. Well, gue terobsesi sama hand sanitizer dari Careso. Ini gue udah nggak tahu lagi ini udah produk berapa. Yang pertama gue dikirimin. Yang pertama yang paket-paketnya gue juga udah share di Reels dan Story kalau nggak salah waktu beberapa bulan yang lalu gue terima. Dan ini adalah kondisinya yang selalu gue bawa kemana-mana. Can you see this? Ini yang eucalyptus yang hijau. Eucalyptus sanitizer. Gila ya, gue susah banget ngomong sekarang. Eucalyptus sanitizer yang Careso. Ini yang hijau. Terus ada juga yang biru, eucalyptus peppermint, yang peppermint yang biru.
Yang ini juga adalah satu lagi. Nah, waktu itu kalau nggak salah gue juga punya, gue beli yang pink. Yang pink itu yang limited edition, tapi sebenarnya wanginya sama aja sama yang eucalyptus biasa sih. Sementara untuk produk mistnya itu yang gue suka dari produk Careso itu yang Jasmine Blossom sama French Vanilla lately gitu. Yang sering gue spray gitu, yang dua ini. Cuman memang nggak sesering gue memakai produk-produk dari hand sanitizer-nya, to be honest. Ini tuh yang bener-bener udah the kill and the kumel and abis. Ini udah botol kesekiannya sejak gue berkenalan dengan ini. Kayaknya gue belum pernah pindah ke lain hati lagi urusan sanitizer gitu. Apakah kita sudah masuk ke urusan wangi-wangian? Wait, let me check first. Ada ini wangi tapi in a different way. Jadi gue punya produk yang gue tidak pernah bisa lepas setelah gue berkenalan dengan produk ini. Kayaknya dulu udah pernah gue mention deh. Ini Beauty Barn Aromatherapy yang Skin Good namanya pokoknya. Skin Good, dia ada lavender and myrrh. Ini guys, and girls, ini Skin Goods itu buat kayak kalau gue kadang tiba-tiba ada kayak kok kayaknya ini mau muncul jerawat ya gitu. Ini suka kadang gue totolin. Tapi to be honest with you, fungsi utama dari gue pakai produk ini adalah area intim perempuan itu suka lembab. Terus suka ya begitulah gitu. Dan dulu gue adalah pengguna tetap panty liner. Seiring dengan berjalannya waktu, nggak selalu, tapi ada momen-momen dimana gue insecure untuk area di bawah sana. Walaupun gue sudah menjaga kebersihannya, gue menjaga kerapihannya, gue menjaga aneka rupa yang ada di bawah sana, tapi ini dengan 1-2 tetes ini di pakaian dalam gue, itu trust me, itu juga gue tahu dari Enci waktu gue beli produk ini pertama kali. Dia bilang coba deh gitu. Somehow itu ternyata buat apalagi yang sudah berkeluarga, yang kadang kok ya gitulah pada saat berhubungan kok kayaknya gimana gitu ya. Tapi kalau gue sih lebih ke karena gue nggak nyaman aja, karena segitu suka gue sama parfum ya mah saya kali gitu kan, bagian Katy atau bagian di bawah sana gue tidak perhatikan, no way Jose. Jadi untuk bagian di bawah sana di pakaian dalam cukup 1 atau 2 tetes dan this is a staple. Gue udah nggak tahu ini udah botol keberapa dan ini kayaknya udah tinggal dikit ya, gue nggak ngerti lagi. Dan kalau dari Beauty and Barn selain yang ini, biasanya gue selalu ada nih, juga ada beberapa botol di rumah yang roll on oil im up yang kayak gini. Dari dulu deh udah pernah gue mention juga, tapi udah lama banget yang kayak gini. Ini kalau gue ngerasa lagi nggak enak badan atau anak-anak lagi nggak enak badan gitu ya, duh kok kayaknya dia mau flu atau apa, gue olesin di belakangnya, di bagian belakangnya dia, di punggung. Terus gue pijet-pijetin yang sambungan tulangnya itu, gue pijet-pijetin, somehow kayak calming. Terus habis itu kayak juga badannya itu tidur, badan gue pun ngerasa kayak tidurnya tuh lebih nyaman dan hangat, jadi membantu gitu ya, kayak remedinya gitulah. Oke, 2 produk ini dari Beauty Barn, terutama yang ini adalah rahasia gue. Oke, sorry banget karena ini benar-benar sangat-sangat random. Jadi gue juga tadi gue pengen bikin video ini untuk pertama kali, karena gue udah sekian lama nggak sharing apa sih yang lagi gue kepoin, apa sih yang lagi gue fokusin, walaupun banyak pastinya yang kayak nggak kepegang, atau oh iya ya gue juga lagi ngepoin ini itu yang masih sering juga gue share di story gue. Lanjut, parfum. Oke. Is it perfume? No, this is not perfume. Ini adalah my current obsession, walaupun baru beberapa hari ini datang dan gue terima. Oke. Ini adalah Eau de Bonbon. Eau de Bonbon dari Alien Objects. Perfumernya, the person behind this brand is a genius. Oke, gue nggak ngerti lagi dia itu, pokoknya you know lah how
It works dengan Alien Objects pada saat detail-detailnya segala macamnya. Udah kayak untuk satu produk ini aja gue bakalan ngomong bisa berjam-jam because waktu gue terima gue nggak tahu ini apa, jadi gue spray di punggung tangan gue as always karena kan gue terimanya di dapur. Gue spray di punggung tangan gue terus gue gini, kok baunya pas dibuka pun udah berasa sih, kok minty ya, kok arahnya agak-agak kayak fruity, apa kayak berry-ish gitu gue awalnya gue pikir. Tapi setelah lama-lama gue pikir, namanya itu adalah Alien Objects Aurora tapi eau de bonbon. Oh oke, Aurora adalah lavender. Oke. Gue dapet nih aroma with lavender dan gue spray shoot gitu. Kok teksturnya aneh ya, dan look at this. Cairannya itu nggak bening. Mana ya? Kelihatan nggak ya? Cairannya itu dia agak butek. Gue udah mau komplain loh, ini kok butek sih cairannya gitu. Dan waktu itu akhirnya untuk pertama kali dalam seumur hidup gue menjilat yang gue sangka parfum dari tangan gue. Dan ternyata rasanya agak manis-manis gitu. Minty, manis gitu. Terus habis itu gue semprot lah ke mulut gue. Rasanya, kalau menurut gue kesan awal gue tuh kayak permen Mentos yang grape, yang ungu gitu. Tapi abis itu gue bawa terus ketemu sama temen gue bilang enggak, ini bukan kayak Mentos, kayak permen Polo gitu. Yes, I know, kayak pokoknya mint, rasanya dan aromanya mint, dan ini adalah eau de bonbon. Jadi permen dalam bentuk kayak parfum yang disemprot ke mulut, bisa sebagai penyegar mulut, bisa buat nambah rasa ke minuman lo, makanan lo, mengeksplorasi rasa kayak iseng lucu-lucuan pak lo makan pakai roti or something lo semprotin jadi ada minti-mintinya, atau minuman kayak ke teh-teh gitu. Ini keren banget dan I'm very obsessed. Lihat dong, ini baru kayak 2 hari yang gue terima, terus ini udah sebanyak ini gue semprot kemana-mana, yang benar-benar enak. Dan ya pastinya ini karena bisa disemprot gitu ya, buat menahan dahaga juga. So Alien Objects keren. Ini gue suka banget, ya ampun. Dan dia punya 3 varian. Ada yang Rudolph, ada yang Pandan, dan ada yang Aurora. Dan secara gue suka ungu, gue seneng banget. Yang Rudolph kalau nggak salah dia agak chocolatey. Sementara yang Pandan ya aromanya kayak yang parfum Alien Objects yang Pandan, yang gourmand Indonesia banget. Itu juga lucu. Well, I'm obsessed with eau de bonbon dari Alien Objects. Ini juga obsesi gue setelah sekian lama gue nggak pernah videoan ini. Produk ini yang menemani gue. Carl and Claire yang Dreamcatcher. Selain ini kalau nggak salah, wait. Ada ini juga, linen sprayernya kalau nggak salah. Nih pengharum kain yang kayak gini. Ini ngebantu banget gue pada saat gue nggak bisa tidur. Gue emang pada dasarnya susah tidur. Terus malam-malam ada aja yang gue kerjain, tapi ini membuat sangat-sangat menjadi nyaman. Wanginya clean, jadi buat ngebantu relaxing dan kayak deep sleep gitu loh gue nya. Jadi tidurnya tuh kayak lebih berkualitas aja, lebih enak nyenyak gitu. Nggak yang bangun bolak-balik, tidurnya jadi lebih nyaman. Tadinya gue pikir bakalan keluar aroma kayak lavender, chamomile, something yang herbaceous gitu ya. Tapi ternyata ini wanginya sangat clean. Wanginya clean, bedak bayi. Aromanya tuh kayak masuk ke ruangan kamar bayi yang bersih, yang hangat gitu ya. Jadi ini cuddly banget wanginya. Next dari produk lokal lagi, oke? New release dari Alt. Ini keren banget sih. Ini keren banget. Gue belum sempat review, tapi yes I know gitu. Ini adalah my current obsession dari Alt. Dari Alt ini keren sekali. Yummy. Ini adalah yang dulu sempat dikasih ke gue sebagai secret scent gitulah, dikirim ke gue, dan gue bilang ini kenapa nggak dibikin gitu. Ternyata sekarang keluar. Ini adalah Moroccan Sunset. Oke, namanya Moroccan Sunset. Wanginya sangat hangat ya, warm, bright, orangey, tapi orange-nya tuh yang sweet orange. Gue nggak ngerti lagi, ini kayak nggak percaya kalau ini adalah brand lokal, dan ini adalah brand lokal yang amazing. Dapat kardusnya juga
representatif gitu ya, bagus gitu, tempatnya nih bagus gitu, tampilannya bagus gitu ya, seniat itu dan seenak itu wanginya. I just love it. Al, jangan berhenti untuk berkarya. Karya kali ini luar biasa buat gue. Masih banyak. Next yang gue obses juga, kali ini dari kayaknya udah bukan produk lokal deh, yes. Udah bukan produk lokal, adalah BDK. BDK ini sekarang ada di Amaris dan Amarisa di Jakarta. Gue nggak tahu di luar kota adanya, kayak di Surabaya juga ada, tapi gue nggak tahu dia udah masuk belum yang BDK ini. Aduh gila, wanginya enak banget. I'm obsessed. Nih ya, tuh udah cukup banyak gue pakai loh. Ini gue pakai, yang bener-bener gue pakai. Yang kayak gue nggak mau, dan gue selalu overspray walaupun gue tahu wanginya cukup stays dan cukup intens. Gue sering banget pakai ini, termasuk yang sering banget gue pakai. I know tadinya gue galau antara Grace Carnel atau ini. Grace Carnel karena gue juga lagi suka sandalwood, atau ini karena wanginya menurut gue sangat-sangat indah. Akhirnya gue pikir Grace Carnel gue udah banyak deh lately belinya sandalwood lagi, so I took this one. Roof smoking dari BDK, oke? Next, yang juga lagi rame City Collection-nya Zara, gue ambil Elegantly Tokyo. Why? Ini termasuk yang bright, dan kalau emang suka yang sandalwood, dia juga ada yang sandalwood yang agak mengingatkan gue sama Santal 33 dari Le Labo. I know itu lebih kayak worth to buy gitu karena it's a good dupe atau it's a good nuance dari parfum-parfum mahal. Tapi gue belinya yang Elegantly Tokyo. Why? Karena pas gue cium wanginya sangat-sangat clean, kayak anak kotaan aja gitu, kayak mengingatkan gue suasana distrik Shinagawa atau Tokyo yang memang office gitu loh. Kantor yang bersih, yang clean tampilannya. Ini aroma lilinya enak banget dan it stays. Ini weave-nya eksis di kulit gue, lingersnya lama banget. Bahkan di baju staying powernya tuh keren banget, tumben banget kan. Dari Zara tuh ada yang stays, yes. Elegantly Tokyo, ini gue beli yang gede, karena yang gede sama yang kecil harganya beda tipis. Dan yang gede tampangnya lebih mewah, seperti ini. Like this. Mana tuh dia, mantul, ya gitulah. Ini tuh, lihat dong, cukup banyak gue pakai. See? Emang gue pakai gitu, ya I know buat gue, ini yang my current favorite, current obsession. Kok kayaknya nggak kurang banyak, because I have a lot. Oke, what next? Yang belum gue mention apa ya? Baik, gue tuh lagi terobsesi banget sama, tadi kan sandalwood udah ya. Oke. Ini poni ya. Selain sandalwood, entah kenapa lately gue sering banget mengakuisisi aroma leather, dan gue nggak tahu downhill leather gue kemana. Kayak gue taruh di kamar, I think gitu. Atau udah gue masukin ke dus, I don't know. Yang gue bisa temukan ini belum gue unboxing. Nanti kita mau di unboxing sekarang boleh. Ini adalah Ferragamo Intense Leather. Ini gue beli waktu ada pameran di FX Jakarta. Dan harganya sesuatu banget. Karena gue lihat waktu itu di Sephora. Gue pertama cium ini di Sephora dan gila enak banget gitu. Terus ternyata kok harganya lumayan ya gitu. Untuk maksudnya it's designer, tapi designer lately harganya cukup tinggi. Gue mendapatkan karena ini di bazar, di FX, bazarnya sih gue lupa ya namanya. Gue lupa bazar apa, pokoknya yang biasa setiap tahun ada di FX. Dan I got this one. Ayo kita buka, mari kita buka. Ini adalah Ferragamo Intense Leather, yang menurut gue leathernya itu cukup modern, nggak yang leather klasik jaket kulit yang berminyak, yang oily gitu, tapi modern take of leather yang lebih fresh, yang lebih kayak buat gue jadinya cenderung unisex. Dan look at the bottle.
Look at the bottle. Look at the bottle. Ya, I know ini di marketingnya buat cowok, buat gue nggak majalah, oke? Gak ngaruh, beb. Lo tetap ada, tempo hari ada yang nanya, ini buat cowok apa buat cewek? Buat gue, mau lo cowok, mau lo cewek, mau lo apa ya? It's genderless buat gue. So, kita spray saja. Gue suka banget ini. Ini magnetic nggak sih? Oh, nggak magnetic, Bo. Cuman ya keren aja gitu. Sih, ayo kita pakai di sini saja. Ah, udah ada. Sprayernya dong, cakep kan? Enak. Leathernya tuh sopan banget. Leathernya tuh dibuka dengan aroma yang lebih segar. Terus habis itu wangi leather yang buat gue tuh mewah dan sopan gitu. Mewahnya tuh bukan yang laki gitu, yang wow pokoknya yang kayak gagah banget. Tapi masculine in a very classy way, berkelas gitu loh. Jadi wangi ini sangat berkelas dan gue suka sih wangi-wangi kayak gini. Walaupun mungkin buat sebagian ciwi-ciwi ini merasanya kayak ada wave dari parfum cowok gitu. Nuansanya ke arah parfum cowok gitu. Cuman buat lo yang suka pakai kayak ya I don't know, mungkin Bleu de Chanel, cewek-cewek yang juga suka pakai parfum cowok yang ada kesan sedikit masculinity-nya, try this one. Last but not least, I think ya kita tutup saja, kalaupun enggak mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. Waktu itu lagi ke CNF, gue jalan-jalan ke CNF, and then nanya-nanya diskonan, promoan dan sebagainya, dan gue beli salah satunya adalah ini. Ini Monroe dari Yves Rocher. Gue nggak tahu, kadang Yves Rocher tuh suka mirip-mirip dengan parfum designer juga ya. Tapi somehow ini wanginya unik dan enak. Walaupun kayak mungkin dia mix of many good stuff di designer. Ada My Way-nya, ada Coco Chanel Mademoiselle-nya, ada fruity-fruity dari Delina-nya sedikit juga. But this is good. Ini gila sih, gue suka banget ini dari Yves Rocher. Bentukannya sih baik banget ya. Maksudnya nggak yang kelihatan gimana banget ya, lucu gitu. Ini kayak gini doang nih bentukannya tuh. Kayak gini, tapi selangnya merah, lucu ya. Selangnya tuh merah gitu. Lucu sih. Botolnya ya slightly mengikatkan kita pada botol-botol ala-ala Chanel gitu ya. Wanginya, fruity-nya enak banget. Fruity-nya gemes. Ini fruity ketemu dengan peculi arah-arah kayak Flower Bomb, Chanel Mademoiselle, pokoknya yang peculi-peculi yang ada di designer, tapi terus dicampur dengan aroma creamy, fruity, floral, yang tropical. Ini enak, ini gue suka banget. Ini my current obsession juga. Yang sih ini cukup sering gue pakai tuh. Tuh kelihatan nggak tuh, sehabis itu yang ini pun tuh gitu. So yes, I'm obsessed. I think that's all. Makasih ya buat yang masih menanti video-video gue. This is for you. Mudah-mudahan gue bisa kembali ngebahas parfum satu persatu lagi. Oke? Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye.